Kental banget sama sungai-sungai eksotisnya, alam Sukabumi emang terkenal dengan berbagai kekayaan natural sebagai daya tarik utama destinasi wisata mancanegara. Sebut saja salah satunya adalah Gunung Pangrango dengan salah satu areanya situ gunung jadi cagar alam, jelas menjanjikan panorama yang memanjakan mata. Oh iya, di Sukabumi juga ada sebuah geopark yang gak biasa loh, namanya Geopark Ciletuh. Di balik gunung yang tinggi. Kawasan ini menawarkan bentang alam unik yang bisa-bisa membuat kita berasa seperti ada di zaman prasejarah dulu. Keunikan lain Sukabumi adalah bukan cuma tenar karena pegunungan, tapi di daerah ini juga ada keindahan pantai. Selain Pantai Sawarna, ada juga Pantai Ujung Genteng di area Pelabuhan Ratu yang terkenal dengan ombak dan pasir putihnya. Wah, bicara alam Sukabumi bikin gak sabar banget ya untuk segera liburan ke sana. So, let's go holiday! Ku bahagia merasakannya. Andaikan aku bisa. Nah, udah lihat kan gimana alam Sukabumi udah seperti surganya para petualang mancanegara datang ke sana? Selain buat wisata, tapi juga cocok banget untuk adventure. Jadi nggak salah deh ya kalau Indonesia, khususnya Sukabumi, dipilih sebagai tuan rumah World Rafting Championship. Rafting ini Citarik ini ikon ya. Kalau Citarik sudah nasional ya. Tapi kenalkan juga destinasi wisata lainnya. Tanggal 18 November 2015, Kementerian Pariwisata mengadakan press conference tentang event paling bergengsi di dunia rafting itu. Jumpa pers dipimpin langsung oleh Bapak Menteri Pariwisata Kabinet Kerja Indonesia, Bapak Arief Yahya. Harapan dari semua pihak jelas Indonesia bisa menjawab kepercayaan menjadi tuan rumah yang baik, selain tentunya berprestasi. Dari segmen sebelumnya kita udah lihat keindahan alam Sukabumi yang eksotis, mulai dari daya tarik pesonanya termasuk sebagai destinasi para edik adventure seluruh dunia. Tapi apa sih rafting sebenarnya? Kita cari tahu dulu yuk. Let's go sport! Sports Addict, pasti udah gak asing lagi dengan rafting kan? Yup, rafting adalah satu aktivitas outdoor mengarungi sungai dengan perahu karet yang biasanya diisi 4 hingga 6 pendayung. Tapi kalian tahu gak sih sebenarnya sejarah rafting itu seperti apa? Jadi, rafting atau sering disebut dengan arung jeram ini pertama kali diperkenalkan tentara Amerika, yaitu Mayor John Wesley Powell. Katanya nih ya, beliau pernah menyusuri sungai Colorado sejauh 250 mil. Itu loh bentang sungai di gugusan tebing raksasa yang kita kenal dengan Grand Canyon. Menggunakan perahu kecil yang tersusun dari papan kayu, Mayor Powell pun kemudian disebut sebagai Bapak Arung Jeram Dunia loh. Dalam perkembangannya, konsep rafting makin banyak fungsinya baik sebatas transportasi, militer, SAR, olahraga, dan pastinya sebagai sarana rekreasi seperti yang umumnya kita kenal ya. Nah, fellow sports addict, pokoknya wajib coba deh kalau pengen disebut sebagai adventurer sejati. Udah lihat rafting itu apa? Kita perlu tahu kalau di Indonesia, rafting baik yang olahraga prestasi maupun sebatas wisata hobi, semuanya ada di bawah koordinasi FAJI alias Federasi Arung Jeram Indonesia. Sebagai induk olahraga sendiri, FAJI bernaung di bawah payung KONI nasional. Makanya, untuk persiapan timnas rafting Indonesia, FAJI juga jelas-jelas terlibat aktif, khususnya dalam hal penyelenggaraan ajang sebagai kualifikasi tim. Bahkan untuk PON 2016 Jawa Barat mendatang, FAJI punya agendanya sendiri untuk melakukan simulasi nomor kejuaraan rafting sebagai cabang yang dipertandingkan.
Lalu gimana komentar ketuanya mengenai kejuaraan dunia rafting ini? IRF itu memberikan kayak standar-standarnya dan kita berusaha menjalankan itu sesuai dengan ini. Dengan adanya aturan untuk menyelenggarakan pre-WRC itu, jadi kita dapat pengalaman, juga kita tahu kekurangan dan kelebihan kita gitu. Kalau tim Indonesia memang karena kita berusaha untuk konsentrasi ke masing-masing bidang, ditunjuk Ketua Pengda Faji Banten. Ini bagian dari kita membina prestasi atlet-atlet kita. Sekarang ini atlet-atlet kita udah punya pengalaman bertanding internasional. Well, dengan segala persiapan penyelenggaraan selama lebih dari setahun belakangan, bisa dibilang Indonesia dalam hal ini Faji sudah siap dan terbilang sukses mempersiapkan segala yang diperlukan. Untuk bantuan pengamanan, panitia berkoordinasi dengan Korps Marinir Indonesia khususnya Jawa Barat, juga dengan berbagai instansi pengamanan lain. Bahkan untuk tim marinir, mereka juga diperbantukan dari segi persiapan tim medis, maupun di sisi keselamatan termasuk tim SAR. Ya, jelas nggak salah deh, karena kalau segala aktivitas berat yang berhubungan sama air, ya teman-teman marinir ini memang jagonya. Well, kita masih akan ulas lagi soal rafting dan kejuaraan dunia, tapi di segmen berikutnya ya. Don't go anywhere, tetap di Sports Addict Raja Wali TV.